Selamat pagi, Shalom sahabat GPIB dimanapun kita berada. Senang sekali saya bisa menyapa sahabat GPIB di Jumat 23 Desember 2022. Kita akan bersama mengawali aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami akan bersama mengawali aktivitas kami, tapi kami menyempatkan diri kami Tuhan untuk datang kepadamu terlebih dahulu, mau mendengar dan juga memahami firman-Mu, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan dapat mengiringi langkah kehidupan kami, supaya apa yang kami laksanakan, kami rencanakan di hari ini boleh sesuai dengan apa yang juga Tuhan kehendaki. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, di hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Celakalah engkau, hai perusak, yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong, yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jerahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh dengan keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Demikianlah firman Tuhan dibacakan. Terpujilah Tuhan, Maranatha. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tentunya kita menyadari bahwa manusia ini adalah lemah. Dan manusia tidak bisa dapat menjalani kehidupannya dengan berhasil kalau bukan Tuhan yang berencana dan berkehendak atas hidupnya. Contohnya apa? Contohnya adalah sepintar apapun kita nggak bisa menyelami pemikiran Tuhan dan rencananya. Sekuat apapun kita tidak bisa menjamin kita punya keselamatan. Sekaya apapun kita tidak bisa membeli yang namanya nafas kehidupan. Artinya apa? Kita hanyalah hidup karena kuasa dan kehendak dan izin daripada Tuhan. Sehingga ketika kita memiliki kehidupan, kita nggak bisa berjalan sendiri tanpa kuat kuasa daripada Tuhan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesaya juga menyampaikan berita yang sama. Dalam nubuatnya, dalam beritanya, dia menyampaikan kepada orang-orang Israel, bahkan suku Yehuda, kalian tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan kalau kalian hanya mengandalkan ego dan kehendak pribadi, kekuatan bangsa. Tapi kalian akan merasakan kebahagiaan damai sejahtera jikalau ada Tuhan bersama dengan kalian. Ini merupakan kalimat yang bisa saya bahasakan kepada kita yang membaca dan juga mencoba memahami kitab Yesaya. Orang-orang Israel Yehuda pernah mengalami yang namanya penderitaan, kesukaran, penindasan, hidup di bawah bayang-bayangan musuh. Semua itu karena mereka lalai untuk hidup dan berpengharapan serta mengandalkan Tuhan. Merasa diri hebat, merasa diri yang paling bisa, merasa dunia yang mampu memberikan pengharapan. Tapi semuanya sekali lagi
Di luar daripada kuasa kasih Tuhan dan kehendaknya, manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, hanya penyesalan yang bisa terima ketika manusia mengandalkan dirinya sendiri. Sahabat GPIB yang terkasih, tetapi Yesaya juga menyampaikan berita kesukaan, bukan hanya sekedar penghukuman. Yesaya dalam pasal 33 mengatakan, Tuhan yang ada tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran, masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan. Artinya apa? Artinya, Tuhan tidak hanya membiarkan umatnya berproses sendiri dan merasakan kegagalan sendiri dalam kehidupan. Tapi ketika umat itu berserah dan berseru meminta pertolongan dan berseru kepada Tuhan untuk meminta sebuah bimbingan dan penyertaan akan hari esok, maka Tuhan akan mengawal kehidupan mereka. Kita bisa lihat, ternyata Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dalam kehidupan manusia. Kadang-kadang manusia sering sekali mengetes Tuhan punya kesabaran. Tapi Tuhan yang kita tahu, kita sembah, kita juga miliki Tuhan yang panjang sabar. Kasihnya tidak pernah berkesudahan dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan terjadi dalam pembacaan kita, ketika umat mengatakan, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu, ya selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Tuhan turut tangan dalam kehidupan umatnya. Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih, apa yang menjadi sebuah jawaban Tuhan ketika umat berpengharapan dan berseru kepadanya? Tuhan katakan, keamanan dan keselamatan, kekayaan, keadilan, kebenaran Tuhan limpahkan. Artinya hidup damai dan sejahtera dalam kuat kuasa Tuhan dan berpengharapan kepadanya. Ada janji yang sangat abadi, ada masa yang sangat dapat dinantikan dalam sebuah pengharapan dengan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita ambil dalam renungan kita di hari ini? Yang pertama, Tuhan itu tinggi luhur, artinya Tuhanlah yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik untuk setiap manusia, tapi kadang-kadang manusia lalai untuk mau cari tahu Tuhan punya kehendak. Akhirnya apa? Manusia jatuh dalam pencobaan dan akhirnya susah sendiri. Tetapi Tuhannya adalah pengasih dan penyayang, menyatakan kuasanya. Jikalau kita mau berserah dan berseru kepadanya, ada keselamatan dalam seruan kita. Ada sebuah janji di balik penantian yang kita laksanakan dan kita sandarkan kepada kehendak-Nya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, sahabat GPIB, kita diajarkan untuk berpengharapan kepada Allah yang pasti, Allah yang nyata, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan bersama menghitung hari untuk mengingat rayakan kalender gerejawi, yang dimana kita akan menyambut Sang Bayi Natal yang kedepannya yang menjadi sebuah korban tebusan bagi dosa manusia. Itu adalah janji yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat tulus, yang sangat-sangat murni yang Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Damai sejahtera Dia berikan bagi setiap mereka yang berpengharapan kepadanya. Sehingga di hari ini kita bisa punya kesempatan untuk bisa berpengharapan kembali. Ada satu jaminan, ada satu kepastian yang semuanya kita bisa peroleh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, ayat 6 mengatakan, takut akan Tuhan itulah harta benda Sion. Tidak ada kekayaan yang abadi, tidak ada kehebatan yang bisa melampaui kehebatan daripada kuasa kasih Tuhan. Jadi, kita diajarkan untuk tetap terus berpengharapan, tetap terus mengandalkan hikmat Tuhan untuk bisa melewati setiap hari-hari kita. Beban kehidupan boleh terjadi dan kita alami, tapi tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Mungkin kita hari ini merasakan ketidakadilan, penindasan,
tersisihkan. Mungkin kita merasakan ada sebuah hal beban yang kita alami dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa hidupmu dan saya Tuhan pelihara jikalau kita ada dalam hikmat dan kuasa kasih Kristus. Yang ketiga, apapun yang dunia tawarkan dalam kehidupan ini tidak akan pernah pasti. Yang pasti hanyalah pertolongan dan hari yang Tuhan berikan. Hari-hari kita akan kita susuri dengan ketidakpastian. Masa-masa kita akan kita lewati mungkin dengan penuh tantangan. Tapi hikmat dan kasih Tuhan memperbaharui kita sepanjang kita dalam kuat kuasanya. Selamat menyusuri waktu dan selamat berproses dalam kehidupan kita. Kiranya hikmat kuasa kasih Tuhan memberkati dan menyertai kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu telah Engkau sampaikan kepada kami ya Bapa. Mampukan kami untuk bisa melaksanakan kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan jikalau kami ada dalam kehidupan ini, mungkin ketika kami menjalani kehidupan kami, ada langkah hidup dan pikiran kami yang tidak sesuai dengan rencana-Mu, ampuni kami Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan. Kami tahu hidup kami bersama dengan-Mu adalah sebuah kepastian. Dan hikmat Tuhan melingkupi kami. Mungkin saat ini Tuhan kami mengalami tantangan, rintangan, pergumulan yang berat yang menguji iman kami. Tapi mampukan kami untuk tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Supaya apa yang kami laksanakan dalam kehidupan ini yang bisa kami lewati sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hikmat Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap melaksanakan aktivitas kami. Damai sejahtera Tuhan melindungi setiap langkah kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.